Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, salam sehat, salam semangat untuk semua rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Untuk sesi pertemuan kita yang ketiga ini, kita akan bicarakan mengenai perencanaan suatu produk. Kira-kira kita ingin membuat suatu produk, itu pasti ada rencananya. Bagaimana desainnya, bagaimana bentuknya, bagaimana tipenya. Nah, ini perlu kita desain, kita rancang secara baik agar produk yang kita hasilkan itu bisa bermanfaat dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, pada tahap perencanaan produk itu kita bisa lihat dalam dua sisi. Yang pertama adalah sisi pada pra pembuatan produk, dan yang kedua adalah pasca produk itu sudah dibuat. Jadi kita bisa merencanakan suatu produk seperti apa, bentuknya seperti apa, tipenya seperti apa, itu bisa kita rencanakan dari awal. Seperti yang saya katakan tadi, desain produk atau perencanaan produk bisa dimulai pada saat misalnya pra pembuatan. Sebagai contoh misalnya, ketika ada suatu produk handphone yang diproduksi katakanlah oleh Samsung, ya, oleh Oppo dan sebagainya, pabrikan ini hanya menghasilkan set handphone ya sebagaimana adanya tanpa melengkapi misalnya dengan casing atau mungkin dengan anti gores. Karena itu pada saat suatu produk sudah dibuat, tentu kita bisa melihat ya adanya satu kesenjangan. Kenapa produk ini tidak dilengkapi dengan anti gores atau tidak dilengkapi dengan pelindung bodinya berupa casing dan sebagainya. Nah, disinilah kita bisa muncul suatu ide bahwa kita bisa membuat dan mendesain suatu produk karena ada kesenjangan kebutuhan, yaitu pabrikan tidak membuat secara lengkap, secara utuh tentang misalnya anti gores ataupun casing. Nah, kita bisa membuatnya di situ. Yang kedua, pada saat produk itu sudah ada, berarti perlu dikembangkan ya supaya sesuai dengan kebutuhan konsumen atau up to date. Katakanlah dengan handphone tadi, dari waktu ke waktu kebutuhan saling memfoto itu atau memvideokan lebih intens, maka perlu ditingkatkan lagi mutu kameranya menjadi 15 pixel atau lebih, sehingga tingkat kejernihan ya, tingkat kejelasan daripada objek yang difoto atau divideokan akan lebih baik. Jadi tahap yang kedua setelah produk sudah ada, adanya pengembangan. Nah, ini desain perencanaan produk yang bisa kita lakukan di dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Mudah-mudahan pencerahan ini bisa bermakna dan memberikan gambaran kepada kita betapa pentingnya perencanaan suatu produk berdasarkan pada gap atau kesenjangan yang ada atau kebutuhan yang ada tapi belum terpenuhi. Dan yang kedua, ketika produk sudah ada dan diharapkan sesuai dengan perkembangan zaman atau up to date, maka perlu dikembangkan. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.